Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan tamu yang apa ya? Kalau kita bicara profesi, bisa dibilang profesi nggak? Nggak bisa Spesial, profesi. cukup spesial. Cukup spesial, anggota dewan ya. Ya, DPRD, Komisi 2 Komisi 2, DPRD Kabupaten Bogor. Pak Ustadz atau Pak Biasa aja. Dewan? Biasa Pak aja. Akang ya, Akang Boleh. Sulaiman ya. Biasa dipanggil Kang Sule gitu. Kang Sule. Sule. Oke, kita kedatangan Kang Sule dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Kabupaten Bogor. Bogor. Iya. Oke. Selanjutnya mungkin kita mau coba gali informasi terkait Komisi 2 atau DPRD dulu lah. Ya. DPRD Kabupaten Bogor itu kira-kira kesehariannya, pekerjaannya, tanggung jawabnya, Membidanginya apa? terus ke pembidangnya kan nanti masuk di komisi-komisi. Iya. Nanti setelah itu Komisi 2 bagiannya apa nih? Tanggung jawabnya apa kira-kira? Gitu. Mungkin kita perkenalkan dulu Kang Sule. Monggo silakan Kang Sule, dari mana nih asalnya? Terus dari partai dong pasti. Ya. Ya kan? Iya. Monggo silakan Kang Sule. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sulaiman, asal partai dari PKS. Oke, Partai PKS. Sejahtera. Terus saya tinggal di daerah Jonggol. Jonggo. Ya, daerah Jonggol. Menjabat sebagai anggota dewan sejak 2019. 19. Oh, Ya, periode dan sekarang. Baru periode ini nih. Periode ini. Oh, oke, baru pertama berarti jadi anggota Baru dewan. pertama jadi Baru anggota pertama. dewan. Oke. Sebelumnya sih jadi anggota dewan, calon anggota dewan. Calon anggota dewan. Ya, Oke. kan ini baru ini Baru ternyata ini. dapat takdir, Jadinya. dapat jodohnya. Mm-mm. Ya kebetulan saya diamanahi di praksi sendiri sebagai sekretaris fraksi. Oke. Nah, dan juga kalau di dewan itu kan ada yang lain selain komisi. Terus saya di komisi 2 Mm-mm. dan di anggota badan anggaran. Oh. Banggar berarti ya. Ya. Tadi Banggar, ditanyain- iya benar, badan anggaran Iya, banggar badan dong. anggaran. Iya, Iya. banggar. Tadi tanyain apa sih itu DPRD. Iya. DPRD ya. Jadi memang tugas anggota dewan serum itu ada 3. Mm-mm. Pertama itu legislasi. Legislasi. Dia membuat perda, Aturan. aturan per daerah. Oke. Kalau di pusat kan undang-undang. Undang-undang. Ya kan perda ini inisiatifnya bisa dari eksekutif, Mhm. ya bisa juga dari legislatif. Legislatif. Ya kan? Jadi atau juga dari turunan yang harus lebar lagi, luas akibat ada undang-undang baru, ada regulasi yang harus dirubah. Oh, Dan kita lakukan lagi, ya kan, membuat peraturan daerah. Yang kedua itu budgeting, Oke. ya, membuat anggaran. Anggaran untuk Ya, kabupaten. untuk Kabupaten Bogor. Ya, Kabupaten anggaran Bogor. ini anggaran baik buat sifatnya belanja langsung, kayak operasional dinas, masuk ke dewan, untuk gaji, ya ATK dan sebagainya, dan juga untuk ke masyarakat, Oke. ya PPD. Yang ketiga fungsi pengawasan controlling. Kontrol. Nah, ketika program ini sudah berjalan, nah, dewan punya fungsi controlling. Apakah program itu sudah tepat sasaran, Tepat ya. Oke. sudah tepat waktu, dan juga memang sudah mengena buat dengan masyarakat. Nah, mungkin juga ada beberapa temuan-temuan. Nah, juga jadi tugas anggota dewan untuk selain itu juga fungsi dewan yang tambahnya juga menerima aspirasi dari masyarakat, memberikan advokasi juga, dan juga edukasi Mhm. pada masyarakat. Nah, itu kurang lebih. Kurang lebih itu ya. Mhm. Tapi penasaran Umum, ya. umumnya itu ya. Saya penasaran. Apa namanya? Yang membuat Kang Sule ini ingin mencalonkan jadi anggota dewan tuh dulu dasarnya apa? Ya, jujur aja, saya itu nggak punya cita-cita anggota dewan Nah, sama sekali, karena di kami di PKS itu prinsipnya kan penugasan. Oke. Ditugas, disuruh berarti. disuruh, enggak kita melamar jadi anggota dewan. Saya ingin enggak. Bahkan saya bilang kalau saya boleh untuk memilih, saya tidak ingin tidak memilih untuk jadi Anggota dewan. Yang anggota partai aja biasa iya, gitu ya. biasa aja gitu ya. Toh kita berkontribusi kan nggak mesti jadi anggota Anggota dewan ya. ya. Tetapi
mungkin partai punya pertimbangan lain, Hmm. ya kan? Nah, ketika partai menugaskan, ya kami ini sebagai anggotanya harus all out, harus fight untuk memenangkan ya, PKS-nya dan menjadikan kita ini yang memang dicalonkan itu menjadi anggota dewan. Harapannya kita bisa memberikan kontribusi lebih kalau ada di dalam. Ya kan, kalau jadi ketimbang kita nggak jadi kan, misalkan beda. Betul. Beda mana? Beda perlakuannya. Dalam arti kita memperjuangkannya memang kalau dalam kan lebih relatif betul. Kan? Artinya kalau mau jadi anggota dewan, apakah itu DPRD atau DPR RI, itu harus kendaraannya partai atau tidak melalui partai bisa jadi anggota dewan? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, Karena oke. undang-undang partai politik kita. Iya. Iya. Itu pertama. Kedua, ada kaitannya sama anak-anak muda sekarang nih, milenial. Iya. Kayaknya mungkin mereka nggak kepikiran untuk jadi anggota dewan. Cita-cita. Iya, manfaatnya apa sih untuk jadi anggota dewan? Gitu kan? Manfaatnya apa untuk diri sendiri dulu? Betul. Terus apakah ada manfaat yang lebih luas untuk daerah tempat tinggal kita? Mungkin kabupaten atau kalau DPR berarti kan untuk nasional kan? Iya. Kira-kira apa tuh, Kang? Boleh Iya. di-clearkan? Ini memang jadi tugas dan peran anggota dewan juga. Ya, terutama pemangku kebijakan bahwa kehidupan kita, ya kan, kehidupan kita itu tak lepas daripada kebijakan yang diambil oleh DPR dan DPRD. Kebijakan kenaikan PPE. Berarti yang bikin BBM naik Kang Sule kemarin nih salah satunya. Itu Bercanda. Secara umum kita bicara. Iya. Bicara umum. Dan juga saya lihat kemarin sudah dijadwalkan saya untuk mengisi di salah satu sekolah memberikan edukasi kepada ada pelajar nih, iya. Iya, bahwa memang selama ini kan politik tuh dikonotasikan politik itu kotor. Kotor, ya. Ngapain kita di politik? Nggak jelas masa depannya. Tidak ada teman Ya kan? sejati, tidak ada musuh abadi, tidak ada Kan teman bingung kayak gitu kan, Ya. tidak ada teman sejati, yang ada kepentingan sejati. Nah, makanya ini kita luruskan. Ya, harus kita luruskan. Ya. Karena teman-teman yang punya idealisme, teman-teman yang punya pikiran baik, kalau tidak ada di dalam politik itu, lantas nanti orang-orang yang punya kepentingan tertentu, kepentingan nggak baik, mereka yang menguasai. Kepentingan golongan, kepentingan Itu pribadi, kan sangat ya. mempengaruhi kebijakan nantinya. Betul. Ketika nanti kebijakan tenaga kerja, kan buruh, itu kan dihasilkan kepentingan politik itu. Nggak bisa kan untuk sendiri juga. Nanti kalau ada usulan, ada aspirasi, siapa yang perjuangkan? Ya kan? Ada masyarakat punya keluhan, petani punya keluhan, ya kan, petani punya keluhan, dia mau nyampai kemana? Kalau anggota DPR-nya pro terhadap pengusaha, Kalau anggota dewannya memang nggak punya simetri, nggak punya sensitif kepada masyarakat, bodo amat, ngapain? Toh nggak ada kepentingannya, kan kayak gitu. Lantas kalau nggak ada orang-orang yang punya idealisme, yang bantu, siapa lagi yang perjuangan mereka? Makanya ini penting buat teman-teman mahasiswa dan pelajar. Silahkan tuh pelajari dulu tuh ilmu politik ya. Iya, yang penting segala sesuatu itu tujuannya. Kalau kita niatnya lillahi ta'ala, dalam itu niatnya lurus, ingin perjuangan aspirasi, kenapa enggak? Justru mudah-mudahan itu menjadi jalan kita untuk berbuat baik kepada masyarakat. Pertanyaannya, sekarang pelajar, mahasiswa, kalau mahasiswa lulus kuliah bisa langsung jadi anggota dewan. Pelajar ada standar umurnya nggak sih? Minimal berapa tahun gitu? Untuk jadi anggota dewan? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kita justru di PKS itu sekarang sedang membuka diri pada milenial. Memberi karpet merah kepada mereka yang ingin berkontribusi, yang ingin mereka berjuang, memperbaiki negeri ini. Kita sudah membuat banyak di kita mahasiswa-mahasiswa cerdas, pintar yang bergabung dengan PKS dan juga siap dicalonkan jadi anggota dewannya. Mereka bersedia, ya kita tampung. Karena kita partai buka, ya kita tampung. Karena ada pemikiran yang fresh kan. Iya, mereka kan punya idealisme, punya bagus, apalagi tantangan ke depan kan cukup berat. Milenial dan sebagainya. Kalau itu nggak diisi oleh generasi-generasi yang sebaya dengan mereka, siapa juga nantinya kita? Nggak bisa bersaing. Nggak bisa bersaing kitanya. Kang, ini kalau dulu di Wakanda, kalau kita mau masuk partai, terus kita mau ngincer jabatan tertentu, misalnya kan, saya mau jadi anggota dewan DPR, nyalek ya. Nyalek.
Itu ada duitnya. Ada Dulu, bukan di sini, bukan di sana makanya. Ada. Kalau sekarang kira-kira bagaimana? Kalau dari partai yang Saya kalau di partai lain saya nggak tahu ya. Heeh. Saya dan itu kan urusan dapur mereka. Iya, masing-masing dapur lah. Masing-masing dapur punya mekanisme sendiri. Tapi dipastikan di PKS nggak ada. Nggak ada istilahnya ketika daftar harus sekian rupiah. Apalagi nanti ketika penentuan berurut beda lagi. Ya, dulu nomor sekian. Apalagi ketika ada itu AKD, ya kan pengisian AKD. Kalau misalkan dapat jatah pimpinan AKD, baik itu komisi, sekian persen, itu sekian rupiah, ya setor ke DPD-nya, ke DPW-nya, ke DPP-nya. Saya pastikan di PKS nggak ada. Nah, ketika nanti mengeluarkan uang, toh semata-mata untuk membiayai dirinya. Operasional. Operasional ya. Kan dia ketika Harus lagi ada kampanye dong. Iya, berarti. dia kan butuh atribut. Ya, bikin kaos, stiker, bikin stiker, bikin spanduk. spanduk. Ya itu silakan. Nanggap. Iya, dan itu juga nggak ditentukan oleh partai sekian. Iya. Partai Tergantung yang bersangkutan. Iya, apalagi di kita kan kadernya kan PKS kan cukup militan dan mereka siap berkorban. Berarti kalau PKS ini orang apply nih, misalnya Cahyo nih apply nih, ya kan? Apply terus dipelajari dulu kan? Oh kayaknya menarik nih. Oke dia masuk. Setelah ikut setahun, 2 tahun, dilihat capable nih untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya anggota untuk nyalek ya, untuk jadi anggota legislatif ya. Itu disodorkan, diperintahkan sama partai, Cahyo kamu maju untuk nyalek. Atau dia yang mengajukan diri? Jadi gini, di kita juga ada mekanisme. Oke. Ada mekanisme. Ada seleksi ya? Jadi mekanismenya kita kan ada pemilihan bahasanya. Oke. Pemilihan internal, raya. Itu kader, anggota partai ini kader. boleh mencalonkan siapapun juga. Boleh mencalonkan juga. Jadi setiap anggota di PKS boleh mencalonkan si A, si B untuk dicalonkan menjadi anggota dewan. Atau mencalonkan dirinya sendiri. Atau boleh juga jika dia. Tapi kan banyak kan nanti kan terakumulasi nanti. Misalkan kita ada pemilihan, sama pemilihan itu pemilihan raya di kita internal. Pemilihan raya. Anggota semua bebas menentukan siapa calon kandidat bakal calon ada pemilihan di proses itu. Misalkan saya milih si A atau milih saya, itu boleh. Nanti kita itu internal kader, internal partai itu ya. Di internal dulu. Sebelum muncul ke permukaan nama-nama itu, kader boleh mengusulkan. Struktur boleh mengusulkan. Termasuk juga mungkin kader kan punya konstituen, punya teman, punya ada masukan. Punya tongkrongan ya. Itu bagus. Ini jalur internal ya. Iya. Belum eksternal tuh. Nanti di DPD atau di DPC dari mulai dari kecamatan masuk ke DPD, dijaring tuh, ditulis berapa, si Anu dapat Anu, jadi sesuai rating tuh, mana yang dapat suara tertinggi besar. Nah itu bakal calon. Pertimbangannya kan kadang-kadang kan kalau internal kan di internal, tapi ketika masuk di DPD itu disaring lagi. Misalkan ini 200%, ya DPD nanti jadi 150%, disaring lagi, kan ada masukan nanti. Jadi di itu dulu di seleksi dulu cara juga soal bersih kayak gimana. Belum lagi juga masukan dari tokoh gimana. Dan memang kader juga masing-masing kita nih anggota nih bisa melihat kapasitas seseorang. Ini orang layak apa enggak? Karena berinteraksi langsung. Apalagi di kita itu kan di internal kita kan ada pendidikan politik. Nah, ada sekolahnya. Ada sekolahnya. Kita dalam sekolah kepemimpinan. Jadi kan semua kader itu kan wajib ikut tuh. Ada sekolah kepemimpinan. Ya baik sifatnya secara pemikirannya itu ya. Masuk ke fisik juga. Ada istilahnya kita tuh ada kembara yang itu masalah fisik juga, masalah mental juga kita. Pastikan sehat. Kayak pandu ya, kayak pandu pada gitu. Itu juga ada juga. Jadi kalau kader di internal ya, ini bicaranya internal, kita harus memenuhi itu dulu. Kalau pribadi Kang Sule dari mulai masuk menjadi anggota kemudian menjadi anggota dewan ini, jadi anggota partai dulu menjadi anggota dewan berapa lama tuh? Saya itu sebetulnya dari 98 sudah jadi pengurus partai. Di tingkat ranting, di tingkat kecamatan. Jadi panjang saya perjalanan itu ketika 98 saya jadi ketua ranting.
Tapi di partai yang sama atau berbeda? Ini partai yang sama. Itu Berarti kan dulu masih Partai zamannya Keadilan. Partai Keadilan. PK, Harusnya. Iya kan? Partai Keadilan. Terus tuh jadi ketua DPC. Ya, 2 periode sampai 3 periode tuh kayak itu. Terus jadi sekretaris di Dapil. Ya kan, jadi ketua Dapilnya. Nah, sekarang saya pegawai di DPD Bogor. Bogor. Desa. oke. Jadi Oh, memang jenjang sejarahnya panjang. ada juga orang yang mana yang baru jadi calon anggota dewan jadi ada ya. mana. Tapi kita juga membuka diri juga kepada tokoh eksternal. Oh iya iya. Yang dia punya kapasitas bagus, kapabilitas bagus, integritas bagus. Iya. Artinya tokoh tersebut bisa memberikan kontribusi kepada suara PKS. Nah, kita membuka diri, kita membuka diri. Walaupun sih nggak maksudnya bukannya nggak seperti partai lain, pendaftar enggak. Kita juga dari masukan-masukan, dari masukan tokoh internal kita bahwa si A, si B kayaknya layak nih, gitu kan. Kan ada orang Pak, ada orang dia tidak aktif di awal, tetapi dia punya integritas bagus, punya qualified bagus. Lah kenapa enggak? Iya. Cuma ngumpet di belakang layar tadinya ya. Cuma berlayar, karena dikasih kesempatan sama PKS. Ya. Ada beberapa dokter kandidat kita jadikan Pak. Banyak sih, 270 juta penduduk Indonesia, masa nggak ada yang Iya, bagus? ibarat gini aja. Saya contoh di pusat aja, apalagi di pusat Gamblang. Ada kita Komjen Purnawira Adang Darajatun. Oh iya. Dia kan Iya. bukan dari internal awalnya. Iya. Ya kan? Di kita di Bogor ada dulu Bu Hajah Ida Farida, Oh. ketua BKMT. Bagus, dia punya masnya banyak. Iya. 2 kali jadi anggota dewan dari kita. Ya kan boleh kita membuka diri. Beberapa orang sebenarnya juga masuk juga kita. Tadi syaratnya dia punya kapasitas Iya. bagus. Tidak perlu grooming dari awal kayak gitu. Nggak perlu. Ini kan saya jalur internal ya. Ini kayak kalau bicara SSB ini dari U5 tahun udah masuk di udah masuk di SSB itu. Kalau saya ke internal ya udah banyak program bahasanya kan. Udah kenyang di dalam gitu. Udah tahu. Udah paham. Udah paham pastinya. Berarti beli pemain transfer atau ada Bisa, nggak mau kemungkinan ya. yang Untuk bersinar di daerah ya, nih. untuk meningkatkan klubnya, kalau sini kan bicaranya meningkatkan partainya yang juga pastinya melaksanakan aspirasi dari ini ya, dari warganya ya. Iya. Iya. Oke. Kita balik lagi ke DPRD dulu ya sekarang. Komisi 2. Komisi 2 itu Kang Sule ya, Komisi 2 ya, membidangi ekonomi dan keuangan. Itu kira-kira urusannya apa aja tuh? Ekonomi dan keuangan. Jadi saya ditugaskan di Komisi 2 yang bidang masalah ekonomi dan keuangan. Ekonomi itu meliputi masalah pertanian, Peternakan, menarik tuh. Perindustrian, Industri. perdagangan yang perdagangan ya, UKM, koperasi UKM. Tunggu, ini sebogor berarti kan? Iya. Bogor tuh kan gede banget. Bogor tuh Bicara gede aja banget. kita kalau bicara itu ya urusannya sebogor. Iya. Urusannya sebogor. Bogor lo ya. Kabupaten Bogor ya. Jadi Jakarta itu sebenarnya dikelilingi sama Bogor. Di timur ada kita, Bogor Timur, ya kan, di sebelah selatan ada Bogor, dan orang kalau orang Jakarta tuh mikir gua mau ke Bogor. Pikiran mereka cuma lewat Jalan Raya Parung, nyampe ke Kebun Raya. Itu doang. Ini nih Jonggol Bogor. Sebelah baratnya Jakarta, ada lagi Bogor. Ada Ya lagi. kan, di perbatasan Bogor Barat, Jakarta, Banten. Gede. Iya. Tangsel Tangsel itu kan sebagian. perbatasan Iya, sama artinya kan Palu. kalau bicara pertanian, peternakan, perindustrian, Sekap semuanya Bogor. Kabupaten Bogor. Betul. Usaha koperasi UKM. Ya, Orangnya semua. ada berapa, Kang, di Komisi 2? Di komisi itu ada 15. Paling banyak memang. Oke. Sampai 14 orang. 15 orang. Jadi tadi ada pertanian, peternakan, perindustrian, Kemudian koperasi UKM. koperasi UKM. Terus masalah ketahanan pangan. Menarik, ketahanan pangan. Masalah Tenaga kerja masuk nggak? enggak, Nggak. masalah BUMD. Oh, Ya kan? pasar. PDAM. Oh, PPE. PDAM. Warga Citra nih. Oh udah, beliau waktu itu maju. Ya, gua share nomor beliau ya nanti banyak. Ini kalau ada urusan apa PDAM di Citra itu kan terkenal PDAM. sama Kita PDAM. udah kasih waktu kejadian tiba-tiba lonjak gitu iurannya kan. Sempat viral juga itu kan. Kita bukan melonjak iurannya, Kang. Hibur.
Loncat gitu. Tapi airnya nggak nyala. Nah, Itu nanti lah, ada sesi lain, ada sesi lain. Sesi lain. Terus Boleh. kalau keuangan sendiri? Nah, kita masalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKAD. Oke, keuangan daerah. Keuangan Oke. daerah. Oke. Terus juga ada Badan Pendapatan daerah. Pendapatan Bapenda, daerah, ya. Untuk UPT pajak itu. Iya, iya. Nah, itu juga di bawah itu Pendapatan daerah masuk, iya. berarti di bawah. Iya, termasuk hotel, restoran, Hotel, ya. pariwisata. Itu ya retribusinya ya. Parkir, pasar itu. PPJ, Rumah sakit, PPJ, Hah? kan? PPJ, PPJ. pajak penerangan jalan. PJU, pajak, Iya. PPJ, ya masuk juga retribusinya. Masuk. Ya, retribusinya ya. Ya walaupun nanti komisi Panjang ini. masalah PJU-nya PJU-nya. itu di Dishub. Dishub, ya. Di Komisi 3. Komisi 3. Nah, tetapi pendapatannya ya kan di Komisi 2. Komisi Pokoknya 2. masalah keuangan Yang melototin pendapatan itu yang Komisi 2 nih. itu Komisi 2. Ah. Termasuk juga kayak di PUPR. PUPR. Kan sebagian kan ada pendapatan di sewa alat berat. Iya. Ya kan Iya, itu iya. masuk ke mana? Ke Komisi 2. Sebagai pendapatan daerah Nah, yang di rumah sakit juga ya, rumah sakit, RSUD, puskesmas juga, retribusinya, pendapatannya ke Komisi 2 potensinya juga. Jadi Komisi 2 ini komisi yang fokus mencari uang, ya, buat APBD tadi. Pokoknya kalau DPRD Kabupaten Bogor, cuannya ada di Komisi 2. Di Komisi 2. Spill dikit dong, sebenarnya Bogor ini minus atau plus pendapatannya? Untuk APBD ya, Untuk APBD. untuk APBD ini masih defisit. Oh, Karena gini, pendapatannya itu belum seimbang dengan Pengeluaran. belanja, dengan pengeluaran. Karena penduduk Bogor banyak 5 juta Bogor. lebih, 5,3 sekian. Luas daerah juga cukup Gede luas. banget ya. Ya kan, jadi memang belum bisa mengcover semuanya. Belum bisa gitu. mengcover ya? Belum bisa mengcover. Kelihatannya memang cukup besar APBD-nya dibanding daerah lain, kabupaten lain. Ya, setelah 9 triliun. Tahun kemarin juga. Berapa ya. kita? 9 triliun? Iya. Bogor. Kalau untuk APBD kan 3,7. Asli, PAD asli. Oke. Benar asli 3,7 triliun. 3,7. Karena tadi pendapatan dari Pajak. retribusi hotel, perusahaan sebagainya di PBB, PHTB, jual beli, ya kan masuk ke situ ternyata nggak mencukupi. Nah kan di situ kan ada nanti ada DHU bantuan di pusat, ya DAK juga, ada bantuan provinsi. Nah total jumlah jambe ya total jadi kurang lebih 8 sampai 9 triliun Oke. untuk KPBD-nya. APBD ya. Standar Dan setahun itu ya. Setahun. Kalau Bogor. rata-rata. 9 Bogor. triliun. Karena Orang besar datang gede. banget Bogor juga Orang kan. datang gede karena wilayah penduduknya jadi kecil. Iya, Ketimbang Depok. bandingin sendiri lah sama kabupaten yang lain ya. Iya. Atau bandingin sendiri sama luasnya Jakarta misalnya. Betul. Luasan mana Bogor toh masih? Ya, karena kan memang Jakarta itu dikelilingi Secara sama kabupaten loh ya. Bogor. Iya, kita kabupaten. Iya, bicara kabupaten DKI Jakarta kan orang Jakarta. lihatnya di kabupaten DKI Jakarta Ini itu kan provinsi. provinsi, ada Daerah empat khusus ibu kota, ya. iya. Oke, jadi 5 lima. Kota Oh, Kota Madia. Plus 5 plus 1 Iya. itu Pulauan. Pulau Seribu. Kabupaten Pulau Iya. Seribu. Iya. Iya. Oke, jadi banyak nih pekerjaannya berarti dibagi-bagi 15 orang tadi. Betul. Ada pendapatan daerah, terus ada yang di Komisi 2-nya sendiri tadi ada pertanian, peternakan, bla bla bla. Yang saya mau tanya sekarang satu. Kebetulan kan Akang nih asli Jonggol ya? Ya. Di Jonggol kita punya peternakan, bukan peternakan, pasar ternak terbesar kedua Jawa Barat, bener? Nah, iya. Jonggol? Pasar Jonggol ini masyhur sekali, terkenal sekali. Iya. Pertama iya. Purwakarta kalau saya nggak salah. Kalau kita bicara Jawa Barat ya. Kedua Jonggol. Senin Kemisnya. Senin Kamis. Senin Kemis ya. Saya termasuk yang suka ke sana. Iya, pasar iya. ternak. Iya. Itu harusnya bisa lebih baik lagi satu. Bisa Apanya nih, lebih prasarananya? prasarananya. Iya, iya. Kalau lagi musim hujan kayak gini, masya Allah, Becek. wah luar biasa, Tahu, ya kan? ya. Terus mungkin kurang tersusun kurang tertata rapi lah perantakan. Kalau masalah bau ya wajar lah, kita di dunia peternakan gitu kan. Karena yang saya lihat ini orang dari mana-mana, penjual dan pembeli. Iya. Ya, termasuk saya punya kenalan dari Jakarta belanjanya ke Jonggol. Jonggol, iya, Jakarta. iya. Makanya saya selalu bilang kalau orang di Jakarta itu bisa kaya-kaya karena keahlian mereka, ya kan? Ya mereka bekerja dengan pakaian yang bagus segala macam. Yang di luar Jakarta juga harusnya bisa kaya. Ya. Ya kan? Ya. Harusnya bisa kaya. Iya, Kenapa? iya, iya. Harusnya kalau kita bisa jadi petani,
tapi tetap dengan bantuan dan dukungan dari seluruh pihak, stakeholder pemerintah dari tingkat desa sampai ke kabupaten mungkin ya. Bentuknya mungkin edukasi. Dan harusnya kita kan deket banget nih sama Jakarta. Jonggol cuman ya, jalan normal sejam kali ya. Ayam kampungnya di Jakarta nggak bisa pelihara ayam kampung kan, kambing dombanya Jakarta nggak bisa pelihara, sapi apalagi, ya kan nanem. Nah, di Jakarta juga agak susah kalau mau pakai yang hidroponik, ya, anget-anget tai ayam aja itu kalau buat gua ya, karena udah sebulan 2 bulan orang bikin itu terus udah males ya. Kalau sini nggak perlu aneh-aneh hidroponik, tanam banyak luas, ya kan. Lempar aja jadi. Itu kan naikin ini nih bisa menaikkan taraf hidup warga Jonggol, bisa melakukan penyerapan tenaga kerja. Itu kira-kira gimana tuh, Ted? Mulai dari pasar ternak aja dulu kita nih. Apakah sudah ada? Sorry, pasar ternak itu terbesar tuh apanya? Lokasinya luas atau banyaknya? Termasuk transaksinya, Pak. Transaksinya Transaksi. besar. Yang utama transaksinya. Penabung transaksi juga. Nah, terus kenapa itu jadi tadi tidak menarik ke sana? Harusnya menarik buat orang yang bersinggungan langsung. Buat orang yang nggak bersinggungan langsung ya mereka nggak menarik. Karena cuman pasar ternak sana ngelihat aja udah males gitu kan. Tapi kalau orang yang memang bersinggungan langsung ya mau nggak mau tempatnya begitu. Satu ya kan, tempatnya begitu. Maksudnya ya kalau hujan ya parah, dan itu mempengaruhi kesehatan ternak itu sendiri pastinya. Variasinya juga lebih banyak. Kalau Purwakarta yang saya pernah datang itu cuma jenis sapi kebo. Kalau di sini disebut deh, sapi, kambing, domba, ayam, bebek, entog, banyak belajar. Semua yang berkaki. Iya, kecuali ikan. Ikan mungkin di pasar di dalam ya, Kang ya. Iya, dan jumlahnya nggak banyak. Jumlahnya nggak banyak. Karena kan sumber airnya kurang bagus ya, Iya. nggak bagus debitnya lah. Iya, jadi sebetulnya sini disampaikan dari tahun 2020. Oke. Memang terbentur pandemik saja. Pandemik. Itu sebetulnya di ED sudah ada. Oh, mau dibangun. Memang itu kan yang ada mau direlokasi. Ya, yang ada di situ kan karena kan tanahnya kan bukan tanah pribadi itu ya? Iya, Iya. Misalnya mau tengah depan di jalan provinsi itu. Kan sudah ada tuh sebetulnya. Sudah ada mana? Sudah ada DED, sudah ada lahannya. Cuman itu kan butuh dana cukup besar. Dan itu tidak bisa di-cover oleh kabupaten sekaligus. Ya kan kita sudah menyiapkan dari awalnya gitu. Dan sudah ada juga kemarin juga ada siap orang yang siap membangunkan dulu. Cuman tadi karena terbentur teknis ini, saya tanya ke Pak Kans Peternakan, Pak sudah ada di kami. Karena memang ini cukup besar gitu. Cukup besar mana modalnya. Kemarin sampai kita juga minta bantuan kementerian pusat untuk backup juga. Kemarin sudah ada titik temunya. Ya, saya juga nggak paham nih. Nanti saya tanyakan lagi ke dinas terkait, dinas peternakan ya, itu kapan titiknya itu. Kalau itu kan sebetulnya kan bantuan yang ada itu kan hanya sementara seperti itu. Nanti akan mau lebih representatif, lebih bagus, termasuk juga MCK-nya. Kita benar-benar itu juga akan kita rapikan itu, karena cukup besar tuh itunya. Iya, karena kan bukan cuma orang yang jualan, orang yang jual minuman, makanan. Dan karena ini bukan hanya khusus lingkungan lokal kabupaten, termasuk juga lintas kabupaten yang lain, bakal lintas provinsi. Iya, makanya nanti saya coba untuk komunikasi lagi dengan teman-teman di provinsi untuk support juga. Emang sudah wacana dari 2020. Tadi emang kajian pandemi 2 tahun. Jadi geser-geser lagi. Pertama, terkait dengan tadi potensi peluang yang ada. Kalau saya berkunjung ke konstituen, silaturahim, selalu atau juga dalam momen Maulidan masyarakat, selalu saya bilang, Bapak Ibu yang tinggal di desa harus bersyukur. Ya kan, dengan kondisi kayak gini relatif survival dibanding yang di kota. Apalagi tahun depan itu ada awan hitam gitu kan. Resesi gitu. Resesi. Saya pikir sih kalau untuk di daerah, di kampung itu nggak perlu khawatir. Tidak terlalu asal ada kemauan dan keinginan. Dan itu sampaikan juga ke dinas ketahanan pangan. Tapi untuk support artinya. Jadi saya menghimbau kepada
masyarakat yang punya lahan pekarangan. Coba deh tanamin cabai, tanamin tomat, daun katu, ya kan, atau buah-buah yang sifatnya cepat kayak pepaya, ya kan, yang itu bisa dikonsumsi intinya. Memanfaatkan lahan kosong. Jadi tidak semuanya harus kita beli. Betul. Ya kan, saya sendiri ya jujur aja di perkarangan belakang rumah itu saya tanam tuh. Tanam apa, Kang? Cabai, tomat, ya kan, daun katu. Dan marah-marah di. Walu, termasuk juga ya pohon pisang. Saya tuh pisang banyak banget di rumah ini. Lagi panen pisang tanduk. Ini beginian nanam sendiri juga di rumah? Enggak. Oh, Jonggol itu terkenal yang ini, Kang. Mohon maaf saya salah. Apa tuh kerupuk warna-warni tah yang diarah ke kerupuk miskin. itu namanya kerupuk miskin? Kalau di Kerawang ya. Iya. Itu namanya kerupuk apa tuh? Ya kerupuk kalau itu benar. Kerupuk miskin. Biasanya itu ngambil dari sana, dari Subang. Oh, lo bukan yang di dalam ini sebelum desa Singajaya ada produksi kerupuk tuh depan perumahan. Iya, levelnya pada sini sama. Kayak kopi ini, buat kontak ke sini. Kalau untuk kontak kelos belum. Terus produk apa nih makanan minuman Jonggol nih kira-kira yang selain apa yang udah bagus dan cukup layak untuk kita go pasarkan ya. Nasional dulu ya. Di udah itu adanya bolu Jonggol. Bolu mana? Bolu Jonggol. Bolu apa namanya kalau yang bolu pisang itu namanya bolen. Oh, bolen. Bolen Jonggol. Nah, itu di Sukasirna itu. Bisa diituin. Okay. Bolen Jonggol itu bolen ya. Lihat gambarnya aja, Bro. Gambar penampakan makanannya bolen. Nah, itu kan Bu Neneng. Oh iya, Jonggol tuh. Satu desa dengan saya itu. Ini juga sudah mana? Sudah lumayan bagus deh ininya. Enak nih kalau begini ngundang yang begini. Udah makan ini. Enak belum? Saya anak baru. Cuma masalahnya belinya agak susah. Ada di depan di sampingnya pom bensin itu ada market, ada. Di sini ada Bu Yana Hamil ya, ketua UKM. Ibu Yana, nanti rencana mau kita ngobrol. Iya. Jadi memang kalau mereka fokus di sininya. Oke. Ya kan? Kalau saya kan ngendos mereka. Oke. Sebagai bahasanya karena di Komisi 2 ya sebagai pembina UKM. Iya. Ya kan? Ya kayak gini-gini kan untuk mempromosikan endorse. Ya, kan? Termasuk juga kemarin saya ke Tanjung Sari ke teman-teman yang nuansa alam itu. Dia kan punya kafe kopi, punya pertanian. Wah, enak nih. Sore-sore ngopi makan ginian kali ya? Boleh. Dan saya juga sekarang lagi coba kerjasama nih dengan investor. Dia kebetulan kan main komoditi pertanian. Oke. Jahe, ubi, sereh, dan diekspor. Nah, saya coba komunikasi dengan beliau dan beliau tertarik. Nah, karena saya di Komisi 2 ini yang memang sangat concern. Intinya mah pemberdayaan petani. Bagaimana petani itu bisa berdaya ketika panen juga nggak jatuh. Nah, akhirnya saya coba ketemu dengan investor ini, dia siap membeli hasil pertanian dan untuk ekspor. Tinggal speknya harus disesuaikan dong. Spek sesuaikan. Nanti saya minta bibit dari dia. Nanti dia menyiapkan bibit, ya kan. Ini kemarin saya bicara dengan salah satu PT, cuma nggak jalan. Karena dia bukan eksportir. PT itu hanya cuma selingan aja. Bukan itu dia mana bahasanya bukan memang mainan dia. Dia hanya selingan doang, CSR-nya. Nah, kalau yang ini memang dia fokus di hasil komoditi. Kalau pemerintah Kabupaten Bogor punya nggak lahan-lahan kosong di sini yang bisa diberdayakan tadi? Banyak. Sebetulnya bukan lahan Kabupaten Bogor ya. Ini kita kan ada perhutani. Ada itu kemarin teman-teman Tanjung Sari itu dia siap 20-30 hektar. Lahan untuk dikerjasamakan. Saya udah ngomong, langsung boleh saya tangkap nih. Berarti bisa lewat Kang Sule nih. Bisa. Kalau ada orang datang mau investasi pertanian misalnya ya. Investasi pertanian kan lahan di kita juga masih banyak kayaknya. Milik perhutani tapi yang saya tahu. Bisa dikondisikan untuk ke perhutaninya. Nah, kalau untuk petani agak repot ya. Kan juga perhutani sendiri kan ada penggarapnya kadang-kadang. Kita nggak tahu. Penggarap ada yang memang diurus,
terurus gitu ya. Ada yang enggak sama sekali. Agak repot kita. Tapi kalau tanahnya Kabupaten Bogor gitu, biasanya agak repot. Jadi dengan lahan-lahan Kabupaten Bogor. Lebih baik tanah yang punya mereka yang beli punya masyarakat, yang masih di daerah masyarakat masih banyak yang luas tuh. Masih produk yang nganggur ya. Yang nganggur yang nggak tergarap, atau kalaupun tergarap juga nggak jelas. Kadang-kadang petani itu kan karena nggak jelas penjualannya, pasarannya ya. Main tanam aja. Sehingga Sesuai. juga nanti pas dia panen bingung dia. Jualnya. Kan kita kan kebanyakan itu petani. Karena nggak di manage atau kadang-kadang juga pemerintah juga kurang fokus, kurang concern. Karena mungkin tadi terbatas masalah pembiayaan, ya kan masalah dana. Melihat lahan juga terlalu luas juga kan kepikir sama mereka. Sama edukasi dari produknya itu tadi. Betul, termasuk juga ini kan petani kan inginnya kan juga instan biasanya. Wah kalau kelamaan nanam, kelamaan dapat duit gitu. sementara dia kan harus tetap makan. Ya kan butuhnya harian. Makanya kita kerjasama dengan desa atau dengan orang yang kita percaya, kita pastikan bahwa kita siap support, misalkan bibitnya atau pupuknya. Saling bersinergi lah ya. Pertaniannya sudah kita beli, sudah nampung. Ya, kemarin tuh saya pertemukan tuh antara investor, ya, dia kan cari lahan, Mas Ulum bisa bantu gak kami cari lahan? Ya kan, saya coba sounding ke teman saya nih ini nih, yang mereka juga pengusaha di sini, ketemu tuh. Nah, nanti dalam waktu dekat saya akan pertemukan tuh. Nah, nanti seperti apa MOU-nya, kan ketemu kan? Itu pemberdayaan itu, bukan hanya puluhan, ratusan petani mungkin bisa berdayakan. Dan ada kepastian belinya, dan kita harga juga nggak main harga pasaran, karena kita kan buat ekspor. Kalau ekspor kan harga kan terjaga. Kebanyakan kenapa jatuh cabai itu kebanyakan pemain. Tengkulak yang biasanya. Banyak tengkulak. No comment. Saya tahu soalnya kan. Iya, no comment aja saya buat itu. Rahasia umum lah gitu di Indonesia terjadi gitu kan ya berhubungan dengan itu tadi. Karena setiap hari mereka harus makan. Jadi mau nggak mau kadang-kadang pinjam dulu berapa, kaskun dulu gitu kan. Jadi terkendala di situ. Itu yang bikin lama-lama lahannya jadi milik orang lain, bukan milik petani lagi kan? Ya sampai di daerah Jonggol, nah ini balik lagi ke ekonomi nih. Selain di pertanian, udah banyak villa di ke atas. Nah, itu kan salah satu juga pendapatan harusnya nantinya ya. Karena ada pajak dan pajak. Nah, itu bagaimana Kang Sule ngelihatnya? Baguskah peluang untuk membangun villa di daerah kita ini? Iya. Tanah kapling lah. Tanah kapling ya. Bahasa tanah kapling. Memang tanah kapling. Cibodas ya? Bukan hanya di Cibodas, di Sukamakmur. Oh, Sukamakmur kalau saya udah banyak banget ya. Cariu. Iya. Memang ini tanah kapling ini memang domain di Komisi 1 ya. Perizinan ya. Tapi memang sampai saat ini belum ada perda atau daerah yang menaungi masalah ini. Belum ada. Bicara izinnya apa itunya, misalkan kita, wah ini melanggar pengusaha kapling, yang dilanggar apa? Dia jual beli tanah, betul, dibangun. Ya kan? Orang kan kalau dijual beli tanah malah tergantung mana terserah yang belinya, mau diapain kan gitu. Nah cuman persoalannya biasanya itu kan di tanah pertanian. Ada tanah pertanian, dan ketika tanah pertanian itu ada perda lagi mengatur, ada undang-undang lagi, LP2B, RT/RW-nya itu ya kan, hijau. bahasanya kan lahan basah yang nggak boleh dituin. Nah makanya teman-teman di DPRD khususnya di Komisi 2 sedang merancang peraturan daerah. Teman sudah dirancang, judulnya kebalik. Jadi tanah untuk pertanian, harusnya tanah pertanian untuk misalkan untuk perumahan atau untuk listrik. Nah kemarin ada salah judul, makanya kayak diulang lagi. Jadi untuk bahasanya untuk payung hukum teman-teman yang bergerak di kapling, kita nggak bisa melarang juga, nggak bisa mencegah juga. Iya, karena kan itu juga salah satu pembangkit ekonomi. Iya, nanti kan ke depan kan tadi ada PPHTB masuknya juga ke Pemda. PPHTB gede loh. Belum bisa disertifikatkan karena tadi nggak ada yang ininya. Teman-teman kemarin ngeluh gitu, Pak, kami ketika mau reses nggak bisa. Izinnya mana ini? Tanda-tanda pilah, karena kalau bicaranya perumahan harus ada pasom-pasumnya yang diserahkan. Nah ini belum ada. Nah ini kendala juga. Tapi kan satu sisi kan kita juga nggak bisa
nggak bisa. Ini kan sudah berjalan, Iya. ya kan? Sudah berjalan. Bagaimana cari win-win solution pada mereka. Teman-teman yang bergerak di bidang sadar pengusaha juga harus kita lindungi juga, selama tidak rusak alam, tidak mengganggu nanti ekosistem alam, ya kan? Dan juga teman-teman yang beli mana? Beli kapling ini kan dari Jakarta, dari mana? dari Ini kan kota-kota jadi besar juga, ya kan? Dia tempat istirahat, tempat bernyanyi, Tempat buang duit. tempat itu kan saling menguntungkan. Iya, kan? dia kan akan spend di sana kan. Iya. Akan mengeluarkan uang yang kemungkinan ya beli makan di situ, apa segala macam. Nah, Jadi kan ada keluarga retribusi. sekitar Apa, terbantu. ada pemberdayaan juga ke depannya. Mm-mm. Memang tadi perlu payung hukum untuk melindungi semua gitu. Ya, minum lagi. Iya, minum. Silakan. Ya, kalau dilihat dari data sih memang iya ya. Ini datanya BPS nih Jawa Barat. Pendapatan Kabupaten Bogor ya lumayan tinggi. Oh itu lah tahun lama banget. Tahun lama ya. Tahun lama ya, ini 2016, Coba yang 2021. 2021 ya. Kan kemarin ada yang quarter 2 yang dari berita. Itu PAD Kabupaten Bogor tuh. Nah, Melampaui target kan? oh iya memang yang tahun 2001 di saat Covid kan. Hmm. Tapi 2022, 2023 turun lagi. Karena memang ada regulasi yang di sana yang diatur oleh pusat. Oke. Yang tadinya diambil oleh daerah, dipungut oleh daerah. Diambil Ya Sekarang dipungut oleh pusat. Iya, akibat Omnibus Law ini. Omnibus Law. Ini ada beberapa retribusi, beberapa pajak yang tidak boleh lagi diambil daerah, melainkan Langsung ke dari pusat. Nanti mungkin sistemnya kayak bagi hasil. Intinya. Ini nggak tahu regulasinya nih. Ada beberapa ya, kayak parkir tepi jalan. Ya, berapa juga ada beberapa hal yang nggak bisa sekarang gitu. Saya pengen tertarik lagi, maaf saya potong. Ini kan udah kepanjangan nih ngomongin ini. Mungkin orang nggak tahu. Nggak usah ya. Apa yang tadi kita bahas itu, menjadi anggota DPR ini bisa dijadiin cita-cita nggak sih buat anak-anak? Nah, kalau jadi anggota DPR, ini saya awam. Anggota DPR RI ya, harusnya sih bisa. Kenapa? Karena DPR RI ya? Iya, DPR RI. Karena ada uang pensiun. Bener nggak? Iya. Iya toh? Ada uang pensiun ibaratnya nih. Jadi anggota DPR, anak muda lulus kuliah jadi anggota DPR RI, ya kan? Lolos, misalnya dapat 1 periode aja 5 tahun, ya kan? Habis itu udah dapat pensiun. Nah, nggak tahu besarannya berapa ya. Udah habis itu nggak usah jadi anggota DPR lagi misalnya kan. Habis itu ya bikin apa kek, usaha atau kerja kantor atau. Berarti kerja singkat ya. Iya. Exit ya. Artinya kan ininya udah dapet tuh. Pensiunnya. Uang pensiunnya kan udah dapet tiap bulan jalan terus. Tapi anggota DPRD nggak ada kan? Nggak ada. DPRD nggak ada pensiun. Nggak ada. Oke. Nah, balik lagi tadi, bisa nggak jadi cita-cita Cita-cita. buat anak-anak kita nanti nih? Kamu jangan cita-citanya apa? Pasti YouTuber, polisi, gitu kan? Polisi, anggota DPR. Loh, belum pernah denger ya? Iya, jadi makanya gini, saya udah bilang tadi di awal bahwa jadi politisi ini sebetulnya bukan sebuah profesi. Nah, Menurut saya nih, ya, dan juga bukan cita-cita. Karena kalau di PKS-nya, karena ini penugasan bahasa. Pengabdian. Makanya kalau teman-teman niatnya ingin memperkaya diri di dewan, ya, mencari keuntungan materi, saya sarankan untuk tidak jadi anggota dewan. jadi ini saya setuju. Cuma pertanyaannya, pedagang. kenapa ada orang yang ingin jadi anggota dewan sampai keluar uang banyak? Nah itu. Itu bukannya di sana dulu. Anda ya? Di sini Nggak ada. Jadi di sini emang masih ada enggak? Kalau saya gitu, kalau buat saya, kalau niatnya jadi anggota dewan ingin memperkaya diri, ya kan, atau sekedar ingin mencari popularitas, gengsi, lebih baik jangan saya. Karena untuk menjadi dewan itu kan tadi kalau dilakukan, apalagi untuk pusat, benar sebagaimana yang beredar di media, apalagi salah satu anggota dewan
sudah menyampaikan bahwa penghasilan dewan sekian Iya. Iya, tunjangan dilihat telekomunikasinya. itunya. Tapi untuk menembus jadi anggota itu bukan perkara mudah. Ya. Untuk apalagi yang pusat ya, bukan mudah. Orang habis miliaran, ya kan, puluhan. Ya. Ada yang bilang 5, ada yang 10, 15, ada juga yang nggak jadi. Udah habis gede-gede nggak jadi. Nah itu ada stres tuh. Ya kan? Makanya begitu jadi selesai pemilihan banyak rumah sakit penuh kan. Bogor banyak yang kreatif tuh. Iya, Bogor kota terima pasien. Jangan kan itu, yang Habis akan pilkada. di pusat ya. Kalau pusat bagi Bogor, luas itu. Daerahnya luas, 5,3 ya. Juta orang. Iya, hak pilihnya itu 3,5 juta lebih. Lah emang Syarat jadi satu anggota DPRD itu berapa minimal suara? suara itu kalau lihat itu buat tergantung suara saya. Yang paling aman itu 50.000 satu kursi. Untuk DPL 2 ya. 50.000 suara. Iya. Kali 100. Jadi gini, antara gini ya, 35.000 sampai 50.000 itu aja dah patokannya, satu semua rata ya. Karena tadi ada juga daerah yang gemuk. Daerah kedua ini termasuk suara yang gemuk Ya, itu. average lah. Sisinya. Sisi amannya 50.000 lah ya. Ya, gitu. Antara 35 sampai range itu 35 sampai 50.000. Nah, kan kebayang nggak tuh? Nah, ini. Satu kursi ya. Iya. Satu kursi. Kalau 100 ribuan aja udah 5 miliar. Kalau kita bicara itu ya. Kalau apalagi untuk daerah kabupaten, Iya, iya. saya pastikan itu nggak bakal kembali. Kalau ada orang yang miliar-miliar, Jadi anggota DPRD nih. Jadi DPRD, Habis- saya pastikan habisan. nggak bakal kembali. Iya sih, secara hitungan bisa dihitung Nah, lah ya. bisa dihitung, Pak. Iya benar. Secara Bisa matematika dihitung, itu. ya kan? Karena terukur gajinya. Iya. Belum lagi kan tadi ayak iuran partai. Iya. Belum lagi itu ada permintaan masyarakat begitu besar. Iya, saya dengar-dengar katanya di rumah sering Betul. banyak ini apa? Proposal. Jadi mau lihat masjid. mindset masyarakat ini orang lihatnya dia itu banyak uangnya. Nah, amin. Iya kan? Iya, diaminkan tapi. Iya, padahal mau kalau uang banyak eksekutif, banyak Pak Kades. Oh gitu. Oh iyalah, apa sih dewan itu tantangannya nggak laku sebetulnya. Iya. Dia tahu hanya masalah gaji. Ya. Saya nggak tahu kalau ada dewan yang proyek gimana, ya saya nggak tahu ya. Ya itu mungkin ya masing-masing dewan punya itu lagi. Silakan, saya nggak itu ya. Balik ke pribadi Nah, itu masing-masing. lagi. Tapi yang jelas, kalau hanya mengandalkan gaji tok, ya kan pendapatnya dewan dengan habis miliar-miliar, Nggak balik tuh. Enggak. saya pastikan nggak balik. Saya pastikan nggak balik. Makanya tergantung lihatnya kita. Betul. Nah itunya, kalau kita mau mengabdi masyarakat, ya bismillah aja. Ya kita hadapi aja masyarakat. Ada kita bantu, yang nggak ada kita bilang baik-baik. Ya. Tapi tupoksi dia, jangan sampai apa. Tadi memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya. Tadi meskipun nanyain sudah apa yang sudah dibangun oleh Nah, saya gitu dalam menjabat. Hmm. Ya kan, kalau saya memang ketika jadi komitmen saya kan ada tuh satu jalan di desa. Itu puluhan tahun itu. Jalan POJ yang Karajati Nunggal itu. Oh iya. Ya kan, sekarang udah beton. Iya. Ya kan? Oh yang arah dari rumah Iya, Kang Sule, itu bukan kan yang arah bukan- dari sana. Iya. Iya, saya udah lewatin itu. Lewat kan? Cor tuh udah. Oh, dicor. Iya. Yang masuk ke Perma Sabri, Iya, ke Akial iya, itu iya. lagi dicor sekarang. Mm-mm. Wah itu kan puluhan tahun orang berarti. Oh itu baru tuh. Wih, Belum itu sebelumnya. pakai dana aspirasi itu anggota dewan. Ya kan? Itu ngawalnya nggak mudah, Betul. nggak mudah. Nah itu salah satu. Mm-mm. Yang kedua ada sekolah yang sudah lama sekali ngajuan untuk tidak ada Nggak layak Pasti. lah. nggak layak lah ya. Sampai mau rubuh itu, Ah, sampai mau rubuh, udah gentai kemana? Hmm. Kebetulan saya di anggota badan anggaran, saya bilang Pak Kadis, kalau ini nggak dibantuin ini, saya minta masyarakat rubuhin aja. Bahaya. betul. Nanti kalau menimpa nyawa, Hmm. akhirnya dibangun. Ya kan 15 juta Iya. direhab. Satu juga sama, ada SD yang udah lama kan juga. Itu kan akibat ada anggota dewan. Iya. Ya kan? Betul. Jadi kalau ada dewan ada yang awal, ada advokasi. Ya. Ada masyarakat yang ingin sumber bor. Karena kalau di kampung itu susah air kalau musim kemarau. Seminggu, 2 minggu nggak hujan aja, kering sumur. Kering ya. Saya coba minta di PUPR untuk dekat sumber bor. Alhamdulillah. Ya, itu kan jadi saya pikir ke teman-teman tadi yang muda. Betul. Jadi kalau kita untuk cita-cita jangan, tetapi kalau kita punya idealisme, mudah-mudahan kalau terpilih jadi anggota dewan, kita bisa memberikan kontribusi buat masyarakat. Ya. Jalur Walaupun- Memperjuangkan untuk masyarakat. Walaupun cuannya nggak sebanyak eksekutif ya. Betul. Karena memang Artinya bisa merintah juga kan? nah, maksudnya
paling tidak gini, kalaupun kita nggak bisa memberikan uang ke masyarakat, paling tidak kita bisa program kok yang mempermudah mereka, ya kan, dan Jalurnya. juga untuk beli mereka, termasuk juga saya sudah bantu para petani yang bibit-bibit bibit pertanian tadi berapa ton yang sudah saya bisa advokasi kepada mereka. Ya kan lumayan. Terus teman-teman yang mau itu koperasi sudah berapa koperasi yang Kalau jalurnya beliau ini direct, bro. Kalau jalurnya mahasiswa masih di jalan kan. Iya benar. Menyalurkan aspirasi di jalan. di jalan. Yang lebih real ya ke sini jadi anggota dewan. Cuma kan kebanyakan yang sudah di dalam sini kadang lupa berdiri kan gitu kan. Keenakan. Betul. Makanya Banyaknya. Nah, kalau lagi, beliau ini kan lagi lumayan. kembali lagi kepada personal. Balik ke pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing. Ya. Nah, itunya mau ngapain kita? Betul. Tapi saya yakin semua anggota dewan cita-cita seperti itu. Mm-mm. Ya kan ingin membantu memperjuangkan ya. Kita tujuan aja. Kalau saat kampanye semua gitu. Cuman pasti udah jadi ketemu perempatan belok sana belok sini. Saya no comment ya. Itu masyarakat tidak bisa nilai. Iya. Ya Karena kan kelihatan. Tapi harusnya masyarakat bisa saya menilai kenal sendiri. beliau kan saya sering lewat tuh depan rumah. Ya dari dulu sampai sekarang ya nggak berubah gitu-gitu aja. Kalau saya memang teman-teman PKS ya. Kemarin saya apa kantor sudah apa itu saya kalau malam tuh keliling-keliling masyarakat, terbang masyarakat, ngaliwat masyarakat. Naik motor katanya. Iya, saya Cuma sering dengar. tadi saya ke Kepala motor. desanya naik mobil. Saya naik motor katanya. Saya kemana-mana kalau ke desa gitu kan naik motor. Ya kan tadi pagi saya bawa golok ke kebun. Oh, bukan buat takut-takut. Oh, tapi kades saya bukan kades saya. Kades saya kan mana-mana barang saya itu. Oke. Juga ini kades yang mana gitu ya. Oh. Maksudnya buat saya jadi anggota dewan itu bukan sebuah prestise, bukan sebuah kebanggaan, bukan wah ini sejahtera. Karena ini pengabdian. Pengabdian. Sama saja kita. Oke. Kita 5 Menarik. tahun bisa kepilih bisa enggak, tapi jadi rakyat selamanya kita. Iya. Oh iya benar. Makanya jangan Iya, berubah. paham. Ya, saya kan nanya kadang-kadang kalau Iya. saya masyarakat, ke bapak-bapak nanya, Pak Punte, saya minta nasihat masukan. Selama saya menjadi anggota dewan, adakah perubahan pada diri saya? Saya nanya, buat koreksi saya, buat instruksi saya ke Pak Ustadz gimana? Kalau ada yang salah, ada yang kurang, ya tolong saya ngasih nasihat masukan. Ya kan alhamdulillah, saya malam aja ke tempat hajatan. Wah hujan-hujan ibu juga saya datengin. Mereka senang. Iya. Ya kan senang. Saya pernah datang Kayu Sari malam-malam, mobil saya ngejeblos ke mana? Karena kan nggak mungkin malam-malam bawa motor saya gitu. Karena bawa mobil ke Sukamakmur, naik gunung, turun gunung. Saya datang, saya pikir karena Pegul Santing, saya datang Pak. Saya nggak tahu Medan. Itu dari rumah saya lihat map. Mapnya nggak ada nih. Jalan kecil, ngejeblos mobil saya. Selip. Selip. Bawahnya jurang. Kalau ke mana kanannya kali kecil. Kiri Ini jurang. jurang. Ya. Nanjak kalau punya itu. Karena licin bisa hujan gitu. Waduh sebelah. Itu keringet badak aja. Untuk masyarakat itu kompak. Nggak ada 8 orang gitu ngangkat mobil saya itu. Diangkat mobil ya. Karena kalau itu nggak mungkin itu. Alhamdulillah bisa lagi. Itu pengalaman. Saya pikir ya kita harus merasakan. Betul. Ya kan sebagai keterwakilan mereka yang sudah mempercayai menitip amat kepada kita. Ya kan kita datang, oh ternyata rumahnya apa di kampung di kaki gunung Pak. Jadi, akhirnya kan jadi ketahuan kan, Ketahuan, kita aksesnya memang gimana. kondisinya. Karena ada anggota dewan yang cuma dari rumah ke kantor, rumah kantor. Ya udah itu aja tracknya kan selama 5 tahun kerja kan. Paling masa reses, ya karena ada tanggung jawab reses. Kan ada mereka itu. juga kerja loh. Hah? Setahun sebelum pemilu kerja Oh lagi. iya. Saya di rumah itu 24 jam. HP juga nggak dimatiin. Tiap malam kalau saya di rumah itu masyarakat itu ya biasa aja. Ya banyak lagi proposal. Kasih bahasanya ya ada saya kasih. Iya. Ya nggak ada ya mohon maaf. Ya selama ini sih ya walaupun kecil-kecil dikit juga saya bilang saya ada jadi kemampuannya. Iya. Karena kalau ngeliat haji, ya beruntung saya juga punya penghasilan di luar ini. Istri saya juga bekerja PNS. Iya. Ya jadi nggak memang tadi di awal bilang kita harus selesai dulu urusan kita gitu. Maka ya kan saya juga punya usaha yang lain di luar dewan. Agak repot memang kalau mengandalkan dewan. Saya bilang tadi kalau kita ingin cari uang itu tempatnya Jangan bukan akan balik. sini. Salah. Apalagi kan ada KPK. Iya. Ada itu repot gitu.
jangan bermain api berarti Yang melototin. Kayak rompi oren lagi ya. Tapi ada yang jadi anggota dewan tuh untuk mengamankan usahanya juga ada. Ada Nah, itu juga. kepentingan pribadi dan untuk maksudnya, penggolongannya. ya sah-sah saja sih ya. Enggak sah sih kalau menurut saya. Enggak boleh lah. Maksudnya ya, Nggak sah kalau menurut saya. maksudnya itu kan hak mereka. Iya. Cuma tadi Mereka yang melakukan, iya. berbalik lagi pada nanti konstituen. Iya. Ya kita kayak gitu. Terus Ya iya, sudah benar. harap kepada masyarakat. Ya sudah mulai pandai lah. Ya kan dalam memilih pemimpin ini. Ini memilih pemimpin ini bukan sekedar memilih kita. Ini ada kewajiban, ada tanggung jawab moral kita, dan juga pertanggungjawabannya kan bukan hanya di dunia. Betul. Oh di akhirat juga ditanyain. Ya minimal kalau salah 5 tahun lah kita Iya, menanggung. ini kan Iya. memilih pemimpin ini orang yang bakal nanti ngatur kehidupan kita. Nah, berarti Kebijakan-kebijakannya. kita ngerasain lagi. Kalau kita salah ya. Nanti. Jangan diganti sama duit 300.000 gitu maksudnya ya. Oh, gede banget gitu, Bang. Jangan 100.000. ada 50.000 di sekian gitu. Masya Allah, 50.000 buat 5 tahun, setahun ceban. Jadi Sebulan, ya hitung aja sendiri lah ya. 300.000 kurang, 5 juta pun kurang kayaknya. Ya kalau nggak ada yang pantas lah. nggak ada yang pantas. Karena balik lagi kalau salah, kayak tadi kita punya Kang Sule di sini. Ada beberapa hal yang sudah dikerjakan, walaupun beliau kan ketendang pandemi nih. Yang agak beratnya kan di situ Dewan. Betul. Nah, tapi sudah ada hasilnya di sini. Nah, mungkin nanti dalam waktu dekat 2023 yang pasar tadi hewan tadi ya. Masalahnya karena banyak sekali sebenarnya potensi-potensi Bogor Iya. kita, Bogor Timur kita ya. Saya sih emang akan concern di pertanian nanti ke depan. Pertanian ya. Pertanian karena tadi ini kan menyangkut hajat orang banyak. Iya. Betul. Pertama, dan pertanian ini emang kebutuhan buat semua kita. Betul. Saya bilang di awal bilang, Betul. kalau anak-anak muda ke depan nggak mau ngurus pertanian, Betul. Itu saya pikir Tat. pertanian nggak menjanjikan, Betul. ya kan? Iya. Nggak ada peluang mana, salah besar. Saya kemarin juga sempat berpikir, ini kalau yang para petani ini udah nggak ada nih masanya udah berubah, siapa yang mau menggantikan? Nah, itu Tobot. Thailand sama Cina. Betul. Nanti Impor kita tadi. semua Iya, impor. Sayang kan. Iya. Sementara negara lain yang punya keterbatasan Demografi. wilayahnya, ya kan, yang mereka nggak ada pertanian, Singapura, Jepang, mana ada pertanian? Jepang masih ada lah, Singapura Jepang nggak ada. ada. Kok nggak ada? Habis. Kita yang kaya, Ya. ya kan, alamnya apanya, sayang kalau nggak dikelola dengan Iya. baik. Makanya saya pergi ke depan nih, ya fokusnya bagaimana kita petani ini bisa berdaya, bisa sejahtera. Kalau tadi kan juga jenengan bilang meliputi untuk masalah penghijauan pertanian juga ya. Area pertanian berarti membuka lahan pertanian baru. Karena banyak lahan pertanian sekarang ini berubah fungsi menjadi perumahan, Iya. menjadi pabrik. Iya. Nah, untuk menjaga lahan itu tetap menjadi pertanian itu bagaimana caranya? Ya makanya saya sih sebetulnya berharap pada masyarakat kalau punya tanah, sawah, kebun, kalau memang bisa dipertahankan untuk tidak dijual. Nah, itu. Jonggol ini sebetulnya nggak boleh loh berindustri. Nunggu nggak bisa bikin industri. Buat masyarakat, buat penduduk lah, pertanian. Tempat tinggal. Memang ada di daerah tertentu kayak di desa Uninggali. Meninggali industri. Yang industri. Ya, Karena mulai itu bangun. Berbatasan dengan Cikarang. Ya kan, dengan daerah sana. Iya. Memang itu akses Lah depan utaranya, ke sana ya. gitu. Tapi luar itu nggak boleh. Di luar itu ya. Iya, memang pasarnya juga bilang nggak boleh. Itu khusus mungkin sebagian buat perumahan, bagian buat pertanian. Saya sih berharap tadi masyarakat jangan tergiur lah pasar obat. Tergiur sih enggak mungkin. Maka Emang udah butuh kepepet aja udah. Lah iya. Iya. Kalau tergiur udah dari kapan-kapan. Emang udah kepepetnya Iya, ini. problem memang. Tadi karena mungkin tadi mereka berpikir ini pertanian nggak menjanjikan, Iya. Itu dia. ya kan, nggak menjanjikan buat masa depan dia. Padahal mah ketika dia ngejual, dibeli kendaraan, berapa sih membeli kendaraan? Ya kan, beruntung kalau mungkin buat sekolah, kita maklum lah. Tapi kalau buat tadi, sayang. Mungkin gini kali solusi ya untuk karena semua orang Indonesia ini makannya beras, makannya sumbernya padi gitu kan, harus tanamannya padi. Masalahnya yang saya tahu nih, saya sedikit agak bermain juga di sana, pernah lah gitu. Pembeli-pembeli itu rata-rata kan kalau pemerintah yang ngambil kan Bulog. Bulog itu harganya Rendah. murah. Nah, terus pembelinya yang di luar Bulog itu belinya dengan harga murah karena sifatnya ada yang ngijon lah, ada yang itulah
kasbon dulu lah, mau nggak mau mereka ambilnya murah, itu dijualnya tinggi di pasarannya. Jadi nggak balance nih antara Bulog kan jadi kesannya sekarang seakan-akan nih menurut saya begitu ada kekurangan bahan pangan, impor, supply sama Bulog, hajar, banjirin pasarnya, kesannya kan begitu. Jatuh harga petaninya. Nah, jatuhlah harga petaninya. Kenapa nggak semua diambil sama pemerintah? Kalau sama pemerintah, harganya kan jadi rata. Duitnya nggak ada. Nih lah, bukan duitnya nggak ada, Pak. Ini kan masalah tadi. Kemauan, masalah bukan? keberpihakan. Iya. Nah, tadi Setuju. pemerintah harusnya hadir di sini. Jangan sampai banyak broker, banyak teman-teman itu dengan leluasa, ya karena punya modal kuat, ya banyak uang, seenaknya yang masuk di kopi, Pak. Ketika panen, harga kayak diambil tuh sama, kayak monopoli. Nah itu nggak boleh. Itu kesannya kayak main saham di dunia nyata kan. Contoh kayak minyak kemarin, Pak. Kita punya CPO-nya bagus buat harga mahal, lucu. Terus nggak ada barangnya. Nggak ada, susah lagi. Terus nanti kalau beras mau dijadiin begitu yang sesuai ide lo itu, jadilah Pertamina. Iya. Ya kan? Bentar naik. Terus habis itu disuruh makan apa gitu ya, nggak tahu lah ya. Akan ada kemungkinan ke sana nanti. Kesannya kan gini, kesannya kan kayak dagang dengan masyarakat, dengan rakyat. Pemerintah tuh berdagang, kayak bisnis gitu. Berbisnis. Nah itu kan nggak boleh. Jadi ada hal-hal yang memang pemerintah harus hadir di masyarakat dan memberikan kesejahteraan, pelayanan fungsinya. Bukan kayak gini. Ini kan problem kita. Nah ini bukan jualan. Bukan jualan. Kasihan masyarakat jadi objek gitu. Banyak sih yang pengen diomongin, cuma ngeri-ngeri sedap juga gitu. Pengen ngucap dari topiknya. Iya. Enak. Kita bisa Betul. Intinya kan kita masih mukadimah dulu kali ya. Jadi teman-teman adik-adik pelajar terus aja berkarya. Maksudnya kan gitu. Anggota dewan itu bukan menjadi sebuah profesi yang dituju, tapi sebuah panggilan hati. Itu salah satunya partai PKS itu, mereka juga nggak berharap kalian apply untuk jadi anggota, jadi kader. Betul. Kalau kalian sudah dilihat karyanya, akan dinaturalisasi sama PKS. Itu bahasanya. Kita kalau juga main butuh bola, orang ya kan akan ditarik atau mungkin tadi kalau orang baik, orang pintar nggak masuk ke politik, Pak. Iya. Siapa nanti akan ngisi? Ya selama di atas harus kendaraannya politik mau nggak mau kan? Oh iya, karena itu regulasinya, Pak. Nggak mau atau nggak mau, suka atau nggak suka, memang regulasinya seperti itu. Nggak ada jalur independen. Independen nggak ada ya? nggak ada. Kan independen berat juga kan? Menjadi itu nggak gampang juga kan? Nggak gampang. Dan bikin partai juga bukan salah satu solusi, kalau tambah banyak partainya kan. Nah, bikin partai nggak mudah juga kan? Iya. Kan banyak orang bikin berkembang juga. Banyak. Modal kuat juga nggak jadi jaminan ternyata. Ya kan ini ke masalah keterpilihan. Jadi itu saya sih berharap pada adik-adik, ya mahasiswa gimana, terus berkarya. Ya kan meningkatkan kapasitas, belajar terus kalau ada kesempatan. Ya kali itu pelajari, bukan sekedar untuk masa depan gimana. Ya bismillah kalau kita niatnya lurus, dalam arti mau memperjuangkan masyarakat, bukan memikirkan kita tok sendiri. Ya tapi juga bagaimana juga kita bisa berkarya buat orang lain, bermanfaat buat orang lain. Kalau orang kayak gitu masuk di parlemen, Pak, mantap banget, Pak. Indah banget, ya kan? Parlemen itu dulu yang kayaknya Indonesia udah jadi negara maju dari karena Indonesia kan musuhnya bukan hanya dari luar, dari dalam, tapi dari luar juga. Karena kan negara kita itu kan negara besar. Betul. Ya kan, negara besar dengan segala macam potensinya. Ya orang-orangnya dibikin tidur dulu. Sengaja dibikin tidur, nggak bisa dibikin nggak melek. Betul. Betul. Nah bikin ini slow respon dulu ya. Fungsi kami di Dewan memberikan edukasi kepada masyarakat. Politik itu ya tergantung orangnya. Ibarat pisau, pisau tajam. Mau diapain? Pisau bisa berbahaya. Buat bunuh ya bisa. Kan? Buat ngebunuh orang. Ngupas bawang bisa. Tapi bisa bermanfaat. Kita digunakan dengan buat motong daging, motong buah, itu bermanfaat. Tergantung orang yang menggunakan. Termasuk dari politik. Jangan politik, nggak usah ngomong politik kotor. Jangan sampai gini, ada orang di luar sana teriak, nggak boleh bicara politik. Di tempat tertentu nggak boleh. Tapi sementara ada di pihak lain ngomong itu masalah. Nah kita jangan mau dibolehin terus.
Ya, walaupun kesannya serem nih di politik, tapi harus ada yang masuk. Betul. Ya itu tantangan makanya. Ya kalau orang baik nggak mau tantangan ya nggak usah. Ya, tidak ada orang baik di tempat yang serem tadi ya bubar gitu kan. Kalau apa? Kalau orang baiknya tidak mau ke tempat yang serem tadi ya bubar, bubar. negaranya. Kalau orang baiknya di tempat serem tadi juga nggak ngapa-ngapain, dilaknat Nah, Allah. sayang Bener nggak? juga, betul. Dilaknat bener nggak? Bener. Ini kan Ustadz juga nih. Baik. Ya kita sekuat tenaga yang bisa kita kerjakan. Iya. Ya, alhamdulillah sih punya anggota dewan yang mau kita undang. Mungkin tempat lain juga kalau ada nggak mau diundang kayak gini ya. Takut kali kan ya. Nah kalau apa kan kelihatan, maksudnya antara yang dibuat-buat atau tidak. Ya, kan penonton bisa nilai sendiri nih. Ini kira-kira anggota dewan yang satu ini Kang Sule dibuat-buat atau enggak. Kalau buktiin sendiri silahkan aja. Rumahnya kan masih daerah Jonggol. Katanya suka warawiri keliling-keliling kalau lagi ada waktu di. Sering ke Citrenda naik motor pagi-pagi sarapan gitu. Naik motor. Makanya saya waktu dikasih tahu siapa itu naik motor sarapan. Anggota dewan. Anggota dewan naik motor gitu. Maksudnya ya mungkin banyak di luar sana. Biasa itu banyak. Tapi kurang terekspos. Yang selama ini terekspos adalah mereka-mereka yang berseragam rompi oren dengan kasus-kasusnya masing-masing. Semoga kita semua terhindar dari rompi oren. Bener-bener itu malah nggak ada di TV ya? Iya. Kebetulan TV. Jadi membuat orang itu jadi antipati, Pak. Iya, betul. Antipati kepada politisi. Betul. Tidak semua politisi seperti itu. Saya mikir masih banyak orang yang Sebanyak dari partai apapun juga, Pak ya. Mohon maaf, dari partai apapun juga. Saya pikir mereka nuraninya masih punya idealisme. Saya ingin perjuangkan. Cuman karena lingkungan, karena tuntutan. Ya kan, kadang-kadang juga orang bisa berubah. Jadi fungsi kita masyarakat juga mengontrol para politisi, anggota dewan. Makanya saya senang. Pak, saya suka WA minta nasihat. Tanyain ya Mas, tanyain ke teman-teman. Gimana saya kalau itu? Saya suka minta nasihat, minta masukan masyarakat. Ya pokoknya ada yang WA saya, boleh. Subuh-subuh ada ibu-ibu nangis, gogoleran gitu ya, anaknya itu sakit, gimana? Saya kadang-kadang suka telepon langsung ke direkturnya. Pak, tolong dibantu ini. Apalagi waktu COVID tuh. Tuh COVID. Udah siap 24 jam ya. Saya lagi kena rumah sakit, Pak. Masih ada orang yang minta tolong ke saya. Saya nggak bilang saya lagi sakit. Saya bantu juga, Pak. Itu kalau tahu orang lagi sakit, Pak, bisa nggak segera gini-gini? Baru saya bilang, mohon maaf. Saya sekarang sedang dirawat rumah sakit, nangis itu. Jadi pikirnya anggota dewan itu Superman. Nah, 24 jam setiap hari. Nggak ada sakitnya, nggak ada capeknya. Masih manusia juga. Kadang-kadang juga ya mohon maaf karena mungkin karena kesibukan. Jadi kadang-kadang nggak langsung jawab. Iya, kita juga janjian kan, karena kesibukan beliau sama kesehatan ya, gitu kan. Karena sudah bisa jawab semua WA, tapi sih maksudnya nggak jawab itu, langsung jawab enggak, karena kan kamu bisa megang tuh. Iya kan, bukan admin. Lagi mana? Tapi seingat saya yang WA yang itu selalu saya jawab balik. Setelah saya selesai aktivitas saya jawab, mohon maaf. Pokoknya saya jawab semua kok. Iya kan? Pokoknya kita jawab semua. Saya mohon maaf tadi lagi ada kegiatan, ada gimana, kadang-kadang suka lupa. Tapi saya jawab terus itu. Selama itu masih sopan, masih itu kan. Padahal ada ngomong yang nggak baik, tapi saya nggak pernah respon. Saya nggak pernah responnya. Terima kasih atas nasihatnya. Atau begitu aja ya. Ya gimana? Oh, tapi tetap dibalas. Tetap dibalas. Karena ini konsekuensi, Pak. Konsekuensi jadi pejabat publik, jadi anggota dewan. Pahit, getir, manis, harus siap. Iya, kalau jawabnya sama kayak yang itu marah-marah juga, apa bedanya kita dengan mereka? Iya, kalau kita nggak siap, ya nggak usah jadi. Dia mau nyalonin ya, 2024. Saya juga sangat bersyukur, Pak, kalau ada masyarakat, ada orang punya idealisme nyalon dari partai pun juga. Sangat senang saya. Menyalon ya? Semakin banyak orang baik, ya kan, menyalon semakin bagus. Ya, tinggal nanti kan bicaranya masalah keterpilihan aja. Ya kan, ibaratnya mah takdir aja nanti. Ya kan, silakan. Saya senang teman-teman di Bukit Timur gitu ada yang ngomongin, ya, bagus ya. Nah, kalau orang-orang baik, orang enggak mencalonkan, nah, tadi alasannya. Wah, saya khawatir juga nanti yang jadi ya nggak jelas. Yang nggak jelas, yang tidak berpihak ke masyarakat. Iya. Ya kan? Baik, kalau kayak gitu mungkin juga waktunya sudah. Sebenarnya masih banyak yang mau di banyak banget di kepala ini banyak. Bisa sampai ntar malam jam 9 ya kan?
waktu yang membatasi kan. Ya, Kita nanti bisa atur jadwal lagi sama Kang Sule. Mohon izin ya. Terima Ya. kasih. Atur nuhun Sama-sama, udah mau sama-sama. hadir ke sini. Saya juga senang. Kopinya jangan lupa. Ya. Kopi ontel nanti kita Ada. tulis di deskripsi. Siap. Siapa Kang Dadan aja nanti, Kang pemasoknya. Dadan. Aja boleh nanti. Oh, ke Kang Dadan nomornya kita share kali ya. Kang Dadan kita share, terus nama UKM-nya juga, UKM Giri ya, kita share juga. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya terkait kegiatan atau apapun itu yang berhubungan sama Komisi 2, perekonomian dan keuangan di Kabupaten Bogor tidak hanya Jonggol, bisa di komen. Ya kan, share di komen. Terus kalau mau mengundang siapa lagi nih, bisa juga ke boleh. komen. Nanti kalau ada waktu juga mungkin Kang Sule juga bisa balesin jawab nanti komennya. Komplain apapun silahkan di komen, nanti juga akan kita sampaikan ke Kang Sule atau Kang Sule sendiri yang akan Boleh. respon ya. Atau juga tadi di luar misalkan Komisi 2, kalau ada aspirasi, usulan bisa juga. Oh, jadi apapun nih, Juga. kita terbuka tidak hanya untuk Komisi 2 ya. Selama di Dapil 2 ini boleh. Nanti bisa saya teruskan kan? Oh Iya, iya. betul. Dengan komisi yang terkait. Betul. Kayak jalanan belum diaspal di sebelah Iya. mana kan ada tuh, sekolahan udah mau rubuh. Khawatir juga jangan sampai kita terikat sama komisi tadi. Oke. Nanti orang tidak bisa Lihat dapilnya ya. menyampaikan aspirasi. Ya, selama itu masih di Dapil 2 kita. Dapil 2 tuh Jonggol nih? Oh, di Bogor Timur, 6 kecamatan. Bogor Timur. Oh, Iya. oke. Atau juga di luar Dapil, misalkan punya Kan masih punya- Bogor juga. Iya, masih Bogor juga. Iya, Dia iya. punya aspirasi. Surabaya nggak boleh ya? Punya usul ya, boleh aja. Iya, oke. Lewat saya nanti, Ya, saya siap. nanti hubungkan Si Bogor. dengan Siap. komisi terkait. Jangan hanya soal ekonomi dan Iya. keuangan ya, Iya. semuanya bisa karena anggota dewan ini sudah terpilih nih. Iya. Nah, komisi itu hanya untuk lebih fokusnya aja. Lebih Ya. fokus. Mumpung Kang Sule juga terbuka, ya kan? Iya, Kayak iya. kalau undang yang lain nggak tahu kan terbuka atau enggak. Jadi kita manfaatin aja. Ada Sekarang yang lagi jaim ada soalnya momennya. bro, ada yang Hah? jaim, ada yang nggak berani, banyak dosa masa lalu. Iya, no komen kalau gitu. Saya takut Kang, ada tukang bakso pakai HT di rumah saya. Lo siapa tahu anggota dewan di Jonggol yang kita tahu siapa anggota dewan? Ada sih. Nggak ada sih. Ya, Ada. ada sih. Ya, salah satu beliau ini kan Iya. lebih apa ya, lebih membaur, lebih Iya, betul. ya grassroots-nya disamperin Iya. gitu, nggak ditinggalin. Ya. Iya, iya. Karena kalau jenengan ke kantor pulang pakai seri 7 gitu kan atau pakai S-Class gitu kan, kita mau ngetoknya juga sungkan kan. Iya. Takut lecet kan. Agak lecet kan. Baik-baik kalau gitu udah adzan kita berhenti dulu di sini untuk sementara. Nanti kita lanjutkan lagi untuk topik-topik yang lebih menarik. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kang Sule, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.